You're not live. There you go. Okay. Let's wait to see. Well, you gotta. I gotta invite. I gotta invite Udin. Muhyiddin. Okay, he's not on yet. Tell Adinda he's not on yet. Where's Udin? He's gotta go online before you go on. Can you tell Adinda he's not on yet? Come on. Are you going over with Patrick as well? Yeah, but later. He's second. Are you going at the same time? No, because you can only have. Hi everyone. Welcome to our first Instagram with Jakarta Land. My name is Deborah Iskandar and I'm with Elisa Art and Design, and we're here to represent Jakarta Land for their first ever Instagram live show with the Artist Talk for the exhibition Islamic Art, The Gift of Looking Inwards. This was an exhibition that we curated in honor for the holy month of Ramadan, but unfortunately with the COVID, yes, as with everything else, the installation was postponed. So we wanted to, introduce you to the artist, Muhyiddin Nuramin, who's joining us now. And let's see. Only my second Instagram live. So. There you are. How are you doing? So we've got Muhyiddin Nuramin with us. Hi there. Hi Udin. How are you? Can you hear me? Hello? Udin, can you hear me? Hi Udin, can you hear me? Okay, you can see us. We're just having a bit of technical difficulties here. So we're going to go live in just a minute. We've got Muhyiddin here with us. Now Muhyiddin is... Hi, there you are. How are you doing? Now we've got it. Hi, how are you? Good, good. So welcome to our first Instagram Live. And so I think we've got a few people have joined us already. This is your first time, right? Mm-hmm. Yes. Yeah, I think with COVID, we're all learning new things. But so we wanted to have this talk that's the first time that you can view the exhibition on Jakarta Land's website. And we're so happy that you're here with us today. So why don't you tell us a little bit about your artistic practice and how it relates to your view of Islam? Bisa bicara bahasa Indonesia juga. Maaf, followers kami, kita mungkin dual language ya. Kita tanya Muhyiddin di bahasa Indonesia, saya bisa summary bahasa English sedikit ya. So, yeah. Udin, bisa? Can you tell us a little bit about your artistic practice? Karya kamu seperti apa? And caranya relasi ke Islam? The connection is not really good. Saya di sedengar kamu, so coba aja. Maaf, Udin? Tadi saya tidak dengar semua ya. Oh, okay. Tolong kasih cerita ke kami mengenai artistic practice kamu dan cara itu relasi kepada Islam. Hello? 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 Bisa dengar? Ya. Terputus-putus ya. Ya, kamu bisa kasih tahu follower kami mengenai karya kamu.
Udin, kamu bisa kasih tahu follower kami mengenai karya kamu. Cerita Oke. mengenai karya kamu. Jadi, oke. Jadi secara artistik dari semenjak saya lulus ada perubahan. Awal saya lulus tahun 2007. Saya masih mencoba melakukan menggunakan media painting awalnya. Kemudian seiring waktu, akhirnya saya menemukan satu teknik lain, yaitu paper cut. Dan semenjak itu bahasan saya lebih terkonsentrasi tentang kekerasan di dalam agama ya. Maksudnya dalam agama itu lebih luas ke faktor sosialnya atau faktor ideologi gitu, apa-apa yang seringkali terjadi alasan-alasan perang itu menggunakan karena agama cukup sesuatu yang sensitif yang akan mudah menggerakkan orang-orang secara besar sehingga bisa membuat membuat satu pergerakan dari satu keadaan menuju keadaan lain. Konsentrasinya lebih ke saya lebih ngebahas tentang Islam itu sendiri karena kebetulan saya Muslim dan tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim juga. Dan mungkin sebenarnya ini kegundahan saya sebagai Muslim di Indonesia, di mana di sini banyak sekali intrik-intrik atau satu singgungan-singgungan dari kelompok yang ada di Indonesia yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Sampai ada istilah Islam yang nasionalis, Islam yang ke Arab-Araban, dan Islam radikal dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita melihat di dalam Indonesia, kita ada Islam sendiri juga ya. Itu ada influence dari cerita kami. Kalau kita melihat karya kamu pakai banyak AK-47 di dalam artwork kamu. Kamu bisa kasih cerita lebih banyak kenapa ada simbol itu? Oke, saya pilih AK-47 karena dia salah satu senjata yang melegenda di dunia. Hampir semua orang mengetahui apa itu senjata AK-47. AK-47 itu biasanya menjadi simbol pemberontakan. Dan saya ambil sebagai gambaran dari tidak hanya dari simbol kekerasan, tapi tidak hanya senjata AK-47. AK-47 sudah menjadi simbol pergerakan, simbol kekerasan yang komunal. Dan memang sering, jika kita cermati, banyak AK-47 sering bermunculan di negara-negara ketiga yang berkonflik. Biasanya ada kubu, kita bilang kubu US dan kubu lainnya gitu. Di dunia ini kan ada dua kubu bila kita cermati kalau yang berhubungan dan peperangan. Nah, di konflik-konflik gerilya, konflik-konflik baik lokal ataupun maksudnya di dalam negeri sendiri atau dengan negara lain, biasanya AK-47 dipakai sama negara-negara yang tidak memiliki source produce senjata sendiri gitu. Makanya saya menggunakan AK-47. No, kalau kita melihat karya kamu, kalau kita melihat very intricate detail, tapi kalau cerita mengenai itu, kita bisa melihat senjata-senjata di dalam many of your artworks, ya. Baik, bisa kasih tahu kami mengenai prosesnya untuk karya kamu, because itu very detail. Sebenarnya ide-idenya secara visual dan konsepnya ialah karena saya meminjam gimmick dari Arabesque
itu sebagai identitas Islam itu sendiri. Kemudian apa yang terjadi adalah akhirnya Islam itu sendiri terbagi dua, antara Islam yang yang sesuai dengan apa yang diajarkan dengan yang lebih radikal gitu, lebih ekstrim. Nah jadi kita tidak bisa berpura-pura itu tidak ada, karena semakin hari itu semakin kita rasain gitu. Secara global juga kayak kemunculan ISIS dan sebagainya, tapi ISIS itu tidak muncul dengan secara tiba-tiba gitu. Dia pasti sudah melalui proses yang sangat panjang yang akhirnya bisa masuk ke Indonesia pada akhirnya. Dan itu juga terjadi dari jauh berpuluh-puluh bahkan beratus tahun sebelum Indonesia merdeka gitu sih. Paham-paham ekstrim itu sudah, paham Islam yang murni itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, akhirnya saya meminjam gimmick Arabes itu untuk identitas Islam yang bahwa Islam itu ada yang se-ekstrim itu gitu. Jadi jika dilihat itu kayak suatu keindahan dari bergaya Arabes, padahal dalamnya ada kekerasan di situ. Jadi konten-kontennya saya ambil dari AK47. Kamu ambil dari sejarah-sejarah udah menjadi karya kamu sendiri. Maaf bahasa saya mungkin agak kurang, but I think kamu jelaskan lebih bagus. What is your view of contemporary Islamic art in general? Kamu sekolah di Bandung. Kamu udah tahu A.D. Pires, dia father of Islamic art di Indonesia. Kamu view contemporary Islamic art in general, and how does it relate to the younger generation? Bagaimana bisa relasi ke generasi muda yang milenial? Oke, seni rupa Islam sebenarnya dalam pemikiran saya, akhirnya seni rupa Islam itu hanya di dunia kontemporer hanya menjadi sebuah gimmick, sebuah judul ya. Sebuah judul untuk merangkum, untuk menarik seniman-seniman yang membahas tentang dunia Islam. Walaupun kebanyakan seni rupa Islam atau Islami itu biasanya membahas lebih ke nilai-nilai kebaikan yang dari agama itu sendiri. Jarang yang akhirnya mengkritik sesuatu dari sosialnya, dari cara hidup muslimnya atau cara pandang muslimnya secara general. Itu jarang dibahas dan jarang masuk ke dalam satu pameran yang dirangkakan dengan judul seni rupa Islam. Padahal untuk sebenarnya seni rupa itu kan hanya bahasa saja gitu. Bahasa yang digunakan oleh seniman dan bisa dinikmati oleh apresiator. Jadi seni rupa Islam itu harusnya lebih luas, dan menurut saya tidak terlalu penting ketika kita menyebutkan seni rupa Islam. Itu hanya menjadi untuk mengumpulkan saja orang-orang yang bertemakan Islam, akhirnya membuat satu pameran yang lebih spesifik gitu. Padahal hal-hal yang bisa dibahas bila kita bilang seni rupa Islam itu jauh lebih rumit, jauh lebih banyak layernya yang bisa dibahas. Cuman bila kita melihat kecenderungan pemuda sekarang yang udah mulai banyak yang berhijrah dan sebagainya, mungkin seni rupa Islam akan bisa lebih dinikmati oleh pemuda-pemuda sekarang gitu. Walaupun saya nggak tahu sudut pandang mereka akan seperti apa. Apakah mereka akan marah ketika saya membuat karya yang mengkritik atau yang menghadirkan suatu kondisi yang negatif dalam tanda petik. Apakah mereka akan menerima atau sebagai kritik sehingga mereka bisa membangun gitu. Sebenarnya itu yang saya harapkan dari karya saya sendiri ya. Karena seni rupa Islam itu tidak melulu kita membuat kaligrafi, ada pesan-pesan dari hadis atau dari Al-Quran yang ditulis kembali ke dalam lukisan atau video atau bentuk apapun seni rupa, terus itu menjadi sebuah kebenaran. Padahal kebenaran itu bisa diambil dari manapun. Ketika kita mengkritik pun itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Jadi
kedepannya mungkin edukasi bagaimana kita membaca seni juga mesti diberikan. Jika memang ada spesifik penikmat seni rupa Islam, itu mesti ada edukasi bahwa kita membaca seni rupa itu seperti ini, sehingga pesan-pesan dari seniman akan disampaikan gitu, entah itu kritik ataupun hanya penerus pesan saja dari hadis atau Al-Quran. Seperti itu. Ya, no, saya bisa mengerti, kita bisa melihat beberapa konsep-konsep dari itu mengenai agama atau mengenai simbolik, mengenai pikiran, mengenai kursi. Kalau kita seperti melihat di China, Chinese calligraphy itu ribuan tahun juga ya. Mungkin itu bukan dari agama, tapi ada simbolisme di dalam kita sering melihat di seni rupa China. Bagaimana ada cerita seperti di Indonesia dengan sejarah kami. Iya. Karena seniman yang membahas tentang agama lain juga, misalnya ada seniman yang berkutat dia selalu membahas tentang agama, misalnya Katolik atau Kristen. Tidak ada istilah seni rupa Kristen atau seni rupa Katolik. Dan justru ketika membuat seni rupa Islam itu akan menyempitkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan tentang Islam itu sendiri pada akhirnya. Ya, saya mengerti. Kita ada beberapa seni lukis di sini juga kadang-kadang refleksi agama di dalam karya-karya mereka seperti Pramohendra, seperti yang lain juga. Untuk kasih agama, untuk kasih cerita. Yeah. What about other themes in your artwork? Selain itu, kamu ada tema yang lain yang kamu udah pikir dengan karya-karya kamu? Untuk kedepannya tema besar masih tentang kekerasan ya. Tapi ada subtema yang masih bisa saya olah kayak belakangan saya mulai mulai belajar atau membaca lagi secara psikologis kenapa manusia melakukan kekerasan misalnya. Terus setelah itu baru saya tarik ke agama gitu kan. Antara kecenderungan manusia membuat kekerasan dengan latar belakang agamanya. Itu cukup menarik juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ideologi apapun ketika untuk mencapai tujuannya harus menggunakan kekerasan, kadang-kadang orang mau aja gitu karena dia merasa yakin bahwa dia benar. Betul. So, as an artist, how have you handle this pandemic? Bagaimana kondisi kamu di Bandung dengan pandemic seperti ini? How has it affected your art? Atau bisa maju, bisa apa? Bagaimana? Ya, pandemik ini sebenarnya tidak terlalu, awalnya cukup merisaukan ya, karena banyak, sebagai seniman banyak event-event yang akhirnya tertunda atau bahkan tidak jadi diselenggarakan gitu ya. Ada khawatiran memang sejujurnya pada awal-awal, tapi ternyata manusia tetap membutuhkan asupan seni. Jadi bisa dilakukan dengan online dan sebagainya, masih ada orang yang bisa mengapresiasi karya seni, entah itu hanya melihat image atau berkomentar di sosial media, atau bahkan lebih mempunyai apresiasi lebih, mereka tetap mengkoleksi gitu. Dan work from home sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sama saya karena sejak lama juga saya bekerja di rumah. Cuman yang jadi masalah adalah karena saya selalu kerja di rumah, jadi dalam 1 minggu biasanya saya perlu piknik, atau dalam 2 bulan, 3 bulan saya perlu piknik dulu, keluar rumah untuk main, karena saya kerja di rumah, keluar rumah untuk main biasanya. Yang jadi masalah malah jadi kebalik gitu. Jadi saya
karena kerja nggak ada bedanya, tapi saya hanya butuh hiburan untuk keluar gitu, bersosialisasi dengan orang. Dan tapi akhirnya justru di rumah saya jadi lebih banyak waktu ya, banyak waktu untuk melakukan banyak hal selain bekerja sebagai seniman, karena karena cara kerja saya biasanya saya tidak terlalu konsentrasi untuk bikin satu karya itu terus. Biasanya saya melakukan hal lain, misalnya baca udah pasti ya, itu umum dilakukan gitu, atau observasi dan sebagainya. Biasanya saya melakukan hal-hal lain kayak apa ya, membangun atau membuat apa ya, mengerjakan sepeda tuh saya benerin misalnya, atau saya berkebun dan sebagainya gitu. Saya ngerjain hal-hal lain yang itu bukan keahlian saya, tapi saya mencoba saya tertarik sama pertukangan, carpenter gitu kan. Saya kerjain, nah itu biasanya muncul ide-ide itu baik secara visual ataupun secara gagasan. Kadang-kadang munculnya dari hal-hal yang seperti itu, yang ketika saya tidak terlalu konsentrasi atau tidak terlalu fokus untuk sesuatu, untuk membuat karya gitu. Tapi ketika saya lebih rileks untuk melakukan hal lain, justru itu jadi trigger untuk otak saya lebih fresh untuk bisa dapat gagasan-gagasan baru. Ya, ada ide baru. Kita ada pertanyaan dari Natasha. Dia menggunakan pattern dalam karya Udin. Apakah untuk memperkuat pikiran di belakang karya atau ada esensi ritual atau spiritual? Ini dari art lover juga, Natasha. Dengan pattern kamu itu memperkuat pikiran di belakang karya, ada esensi ritual atau spiritual? Bisa dengar? Atau masih pikir? Udin? Kamu bisa dengar pertanyaan saya? Apa? Ada lagging ya. So, kita ada pertanyaan dari Natasha yang art lover. Dia tanya di dalam karya kamu yang bikin perkuat ada esensi spiritual atau di dalam karya kamu. Let's see. Ada memperkuat pikiran di belakang karya atau ada esensi ritual atau spiritual di dalam karya kamu? Bisa Another dengar? lagging, but another lagging, but I will try to answer. Sorry, kenapa? Tadi lagging lagi, but I will try to answer. Oke, ya kita coba. Jadi saya cuma dengar, tidak semua saya dengarkan, kembali lagging. Jadi kalau dari faktor konsep dan sebagainya itu kan lebih literasi dan pengalaman sendiri ya. Jadi mungkin sebaiknya saya ceritain lagi dari awal kenapa saya mau mengangkat tema Islam dan di dalamnya ada image kekerasan di dalamnya gitu, image negatif yang didapat. Jadi sering saya ceritakan sama teman-teman bahwa hal yang paling mendasar dari karya saya belakangan ini adalah ketika saya mulai kuliah, banyak orang yang mention nama saya gitu, Mujahidin Nur Rahman, ketika mereka bercanda kayak, oh nama lu Mujahidin ya, nanti lu susah lo kalau mau ke Amerika misalnya, atau ke luar negeri dan sebagainya gitu, karena nama lu ekstrim banget, namanya ekstrim gitu kan. Akhirnya itu jadi salah satu trigger ya,
kenapa itu bisa terjadi gitu kan. Eh, eh, dan apa yang saya dengar biasanya banyak muslim yang merasa kita sedang terpojok dan sebagainya gitu, merasa terpojok dengan tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Padahal banyak juga orang-orang di luar Islam selain muslim yang menyadari bahwa kekerasan di dalam Islam itu bukan hal yang benar, dan mereka mengetahui bahwa Islam itu tidak seperti itu gitu, dan muslim yang baik itu seharusnya tidak seperti itu. Mereka sebenarnya mengetahui itu gitu, dan tapi sebagai muslim ada satu rasa paranoid deh ketika kita harus masuk ke lingkungan yang minoritas muslim, yang mayoritas di luar muslim itu ada ketakutan, biasanya kita takut dijudging gitu. Walaupun itu apa ya, lucu dua arah gitu. Kadang-kadang kelompok muslim itu sendiri juga sering menjudge orang lain gitu. Jadi sebenarnya situasi ini situasi yang itu tergantung dari kita sendiri. Nah, dari situ saya belajar bahwa image buruk itu memang datangnya dari kita sendiri, dan kita harus pelajari kenapa image buruk itu bisa datang. Nah, jika kita menelaah sejarah, kita akan mengerti, oh kenapa, itu wajar sekali ya ternyata, kenapa banyak orang yang akhirnya melihat negatif dari Islam itu sendiri. Tapi kewajiban saya sebagai muslim harus mencari tahu kenapa itu bisa terjadi, karena yang saya yakini adalah agama yang saya yakini ini yang membawa kebaikan seharusnya. Nah dari ini maka saya mencoba menghadirkan fakta-fakta yang memang itu ada dan kita tidak bisa memungkiri, dan tugas kita adalah memperbaiki, bukannya akhirnya membela diri dengan apa ya, dengan berikan serangan-serangan balik. Itu tidak akan menyelesaikan, itu tidak akan membuat Islam menjadi kembali positif gitu. Nah, dari situ secara spiritualitas mungkin secara tidak sadar itu memang ada harusnya ya untuk saya. Dan ini adalah cara saya mengungkapkan apa yang saya rasain tentang agama yang saya yakini selama ini. Dan itu mungkin sisi spiritualitas yang agak berbeda dari seniman Islami lainnya. Walaupun saya menolak untuk dibilang seniman Islami gitu ya. Dan dalam prosesnya memang kadang-kadang ada orang yang, karena karya saya repetisi, kadang-kadang orang menghubungkan dengan itu seperti zikir ya. Sebenarnya menurut saya pribadi itu nonsens, karena zikir dalam agama itu berbeda dengan ketika kita mengulang-ulang seperti kita bercocok tanam atau kita mengulang mandala, yaitu berbeda dengan zikir dalam pemahaman Islam itu sendiri. Tapi untuk membangun apa ya, kestabilan diri, karena spiritualitas itu kan bagaimana kita bisa apa ya, bisa mengamalkan apa yang kita yakini. Keyakinannya berbeda-beda pun orang bisa memiliki pribadi spiritualitas yang tinggi. Nah, dalam karya saya ini karena lebih apa ya, lebih, jika dibaca akan lebih politis dibandingkan dengan agamis gitu. Dalam prosesnya sih saya cukup menikmati ya, walaupun belakangan saya tidak melakukannya sendiri pada akhirnya. Saya perlu mengembangkan ide-ide saya tidak bisa terlalu lama melakukan rutinitas dalam mengeksekusi karya, akhirnya saya menggunakan artisan. Ya. Jadi kalau terus? Ya, seperti itu mungkin. Ya. Ya, ada lagi saya agak skip tadi, cuma dengar tentang spiritualitas. Ya, it's about the pattern. Kalau kita melihat karya-karya kamu, itu seperti very meditative. So, kalau kamu potong-potong lewat tangan ya, bukan lewat laser ya. It must be a very meditative process ya, very pikiran, sabar, untuk karya
Tapi harus sabar banget. Iya, iya. I'm very impressed. Saya nggak bisa seperti itu. But kita ada pertanyaan yang lain. Let's see. Ada questions. Ada orang yang pertanyaan yang lain. Let's see. Dari Star Anna, dia bilang Kak Muhyiddin ada inspirasi yang paling berkesan untuk menggambarkan Islam di Indonesia dalam lukisan. I think kita udah bicara mengenai itu, but mau ada summary. Lagging lagi, lag. Okay, lagging lagi. Ya, dia tanya mengenai inspirasi juga, kita udah Oh, bicara. no. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain dari viewer kami? Ya, oke. Ya, so ini last words Udin, kamu kasih tahu follower kami mengenai karya kamu. Nanti orang bisa melihat karya Udin di Jakarta Land website. Ini pertama kali mereka ada online exhibition. Our exhibition udah tunda dengan COVID, tapi kita udah siapin online bersama Jakarta Land. So ada last word sebelum kita teruskan dengan Patriot. Ada apa lagi Udin? Hello? Last word? Yeah. My last word is, I hope our connection is getting better in Indonesia. Betul. Di rumah saya. Actually, I'm really enjoying this. Ya. Terus terang, ini cuma waktu kedua saya udah Instagram live, so kita mungkin dengan COVID ini kita bisa belajar banyak mengenai teknologi sama seni lukis. Kamu merasa apa mengenai last word? Merasa apa mengenai teknologi dan seni lukis? Kamu merasa apa mengenai influence of technology in your artwork? Teknologi. Sebenarnya kalau saya dalam berkarya kan saya lebih konvensional ya. Dan teknologi itu sendiri kalau sekarang sih kayaknya semua orang juga menggunakan teknologi lebih sering saat ini, yaitu ya ini seperti daring atau sosial media. Dan tapi kalau dalam karya saya tidak terlalu mempedulikan tentang teknologi. Cuman dalam penyajian ya mau tidak mau akhirnya kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Ya seperti itu kira-kira. And we have one last question dari Kalista. Apa pandangan tentang masa di depan seni berhubungan dengan COVID? What do you see the future of the art world with the COVID? If it, kalau itu upamanya ulang step down, bagaimana? Ya. Menurut saya, kalau saya pribadi pasti akan ada perubahan ya, perubahan yang cukup signifikan pada saat kita tidak lagi memiliki tempat untuk mempresentasikan karya kita, gitu. Apalagi seniman yang konvensional seperti saya gitu, yang karyanya memang akan lebih terasa ketika kita datang secara fisik melihat karya langsung. Itu akan menjadi kendala memang, tapi itu memang menjadi tantangan lain juga. Dan saya yakin sih, saya pribadi dan teman-teman bisa menemukan jalan untuk tetap bisa merepresentasikan karyanya sesuai dengan gagasan yang dia punya. Dan secara saya pribadi, saya tidak mau akhirnya saya merubah karyanya menjadi lebih digital, walaupun itu menjadi pilihan juga gitu, media-media. Karena sebagai seniman memang sudah seharusnya kita menggunakan banyak media pilihan agar kita bisa mengeksplor lebih dari kemampuan kita, agar gagasan kita lebih bisa
sampai ke publik dan diapresiasi dengan baik gitu. Walaupun tapi saya sudah ada ada beberapa ide untuk gimana caranya untuk bisa present karya secara fisik dengan keterbatasan gitu ya. Mungkin ada ide-ide tapi itu masih ide dan semoga bisa menjadi sesuatu dan pasti saya akan dan saya semoga bisa melibatkan orang-orang banyak gitu. Baik. Okay. Terima kasih banyak. We so appreciate kamu kasih waktu ke kami mengenai ikut pameran Islam, The Gift of Looking Inward di Jakarta Land. Kita harap kalau udah kantor-kantor udah buka lagi, orang bisa melihat karya-karya Udin di World Trade Center. Ada pertanyaan lagi, bisa tanya kami lewat direct message di Instagram. Terima kasih banyak Udin. Kita Terima kasih, see you. Ini kita nggak bisa bertiga dengan Patriot, so kita akan bicara sama Patriot sekarang. But terima kasih banyak. Saya harap bisa datang ke Bandung untuk ketemu lagi. Oke. Okay. Terima kasih. Teman-teman kita mau ganti ke Patriot. Give me a second. Saya harus belajar. Saya masih itu juga. Okay. Thank you Udin. Oke. Terima kasih semua. You gotta edit it first. Yeah. And